ya udah sekarang kita dapat virtual gift banyak, menang jadi juara satu. Kalau kita tidak bisa mempertahankan keeksistensian kita, ya kelar karirnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada. Sebuah kabar gembira ya, yaitu pada hari Sabtu ya. Pada hari Sabtu 7 Februari 2026, yaitu di kawasan Cirebon dan sekitarnya ya, bakal diadakan yaitu konser besar ya. Di situ ada Bang Haji Romai Rama, ada April Cirebon di Akademi 7 Indosiar. Oke, agar lebih jelas, oke langsung saja kita tonton videonya. Halo, kamu warga Cirebon, apa kabarnya semuanya? Aku April DA7, siap-siap seru-seruan bareng aku di konser megah 8 dekade Rhoma Irama Born to be a Legend 7 Februari 2026, lapangan Graget City Mall, Cirebon. Buat semua pencinta dangdut di Cirebon, jangan sampai ketinggalan ya. Kita nyanyi bareng, joget bareng, dan merayakan momen legendaris Bang Haji Rhoma Irama. Yuk buruan beli tiketnya sekarang dan sampai ketemu di sana, Cirebon. Bye-bye. Pernah kebayang nggak? Seseorang yang baru saja keluar dari panggung DA7, belum sempat lama menikmati euforia, tiba-tiba dapat job lintas negara. Bukan job sembarangan, bukan sekadar tampil, tapi langsung disebut-sebut akan berkolaborasi dengan Siti Nurhaliza, penyanyi top nomor 1 Malaysia. Setelah DA7 selesai, langkah April akan berjalan seperti kebanyakan alumni ajang pencarian bakat lainnya. Mulai dari panggung kecil, acara off-air, promosi daerah, lalu perlahan naik. Ekspektasi itu wajar, karena itulah pola yang sering terjadi. Bahkan beberapa pengamat merasa April perlu waktu untuk benar-benar menemukan jalurnya. Namun di balik layar, cerita yang berbeda sedang disiapkan. Saat publik sibuk menebak-nebak, April justru diam, fokus, dan tidak banyak bicara. Ia memilih bekerja, bukan membangun sensasi. Dan di dunia hiburan, sikap seperti ini seringkali menjadi tanda sesuatu yang besar sedang dipersiapkan. Tidak ada pengumuman heboh, tidak ada klaim berlebihan. Tapi satu demi satu, pintu mulai terbuka. Hingga akhirnya, kabar itu muncul dan membuat banyak orang terdiam. Job pertama April setelah DA7 ternyata bukan langkah kecil, bukan juga lokal, tapi lintas negara. Dan dari sinilah cerita besar itu dimulai. Ketika kata Malaysia mulai disebut, banyak yang langsung terkejut. Kenapa Malaysia? Kenapa secepat itu? Ini bukan negara asing yang sembarangan menerima penyanyi luar. Malaysia dikenal selektif, terutama untuk proyek besar. Tapi justru disitulah letak maknanya. April dianggap punya warna suara yang sangat dekat dengan karakter musik Melayu, namun tetap membawa identitas Indonesia. Ini bukan soal keberuntungan semata, tapi kecocokan musikal. April dinilai mampu menjembatani dua budaya tanpa kehilangan jati diri. Bagi industri, ini nilai besar. Malaysia bukan hanya tujuan, tapi gerbang. Dari sanalah banyak karir regional berkembang. Dan April melangkah ke sana sebagai langkah pertamanya. Wah, bakalan penuh job ini ya untuk Dede Aping. Di job Malaysia, ini calonnya ke Malaysia. Terus nanti tanggal 7 Februari di Cirebon. Wah, penuh job ini. Gokil ini ya. Betul-betul gokil. Oh,
Nah, dan ini ya ini lagi ngitung saweran ini. Nah, tuh coba perhatikan ya. Dapat saweran banyak banget ini. Ada berapa orang ini yang ikut ngitung ya. Ngitung duit saweran di April mencapai ratusan juta. Wah, gokil banget ya. Dan ada Raffi Ahmad juga. Simbol kuat dari kerja keras dan ketulusannya. Sultan Andara itu juga menyebut April adalah contoh generasi muda yang berani bermimpi dan mewujudkannya menjadi nyata. Hal itu mendapat banyak dukungan warganet untuk keduanya kolaborasi di suatu pekerjaan. April pembawa berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Enjoy. Lihat guys. Davina berada di penjualan nomor 1, penjualan terbanyak di angka 3,2 M yang terjual. Keren ya. Ini berkat dari April guys ya, yang collab bersama live streamingnya owner Davina. Gila parah ya teman-teman ya. Ini dalam waktu berapa jam guys? Soalnya tadi aku telat masuk ya. Aku tadi masuknya di tengah-tengah. Ini berapa jam guys? Lihat. Sampai 3,2 M loh. Ya. Aduh. Gimana capeknya nanti ya tim packing yang making produk sebanyak ini yang terjualnya. Pokoknya semangat terus April. Kamu semangat. Insya Allah kamu akan menjadi orang yang sukses. Aping. Semangat Ping. Eventnya April, semuanya percayalah bahwasanya virtual gift yang sesungguhnya adalah ketika ajang pencarian bakat ini sudah selesai. Juara 1, 2, atau 3 itu hanyalah angka, tapi bagaimana karir ke depannya ya. Dan saya yakin bahwasanya karirnya April akan terbang tinggi, melejit setinggi-tingginya. Karena ya udah sekarang kita dapat virtual gift banyak, menang jadi juara 1. Kalau kita tidak bisa mempertahankan keeksistensian kita, ya kelar karirnya. Tapi sekalipun kita tidak juara, ketika masyarakat atau orang di luaran sudah terlanjur cinta dengan karakter vokal kita, dengan suara kita, sudah terngiang-ngiang ciri khas kita, udah melekat di benak masyarakat, udah, aku yakin melejit karirnya. Bakal banyak off air ke luar negeri, konser ke luar negeri, off air dari kota ke kota, ya berpindah-pindah kota, on air. Mereka dapat rezeki itu dari mana? Dari fan. Jadi mau juara 1 pun kalau nggak punya fan nggak akan dapat laku, gitu loh. Udah banyak. Ya betul. Tapi dia nggak juara sekalipun, kalau fannya banyak, laku dia. Ya. Jadi virtual gift yang sesungguhnya adalah ketika kamu sudah selesai mengikuti ajang pencarian bakat, bagaimana kamu bisa mendapatkan virtual gift itu. Bukan sekarang, ya, bukan. Itu nggak akan sebanding sama nanti ke depan karirnya, ya, yang didapat sekarang itu. Semangat April. Ada lagi padahal April Dangdut Academy 7 itu ya, bintang segala bintang. Dia memiliki penghayatan yang luar biasa, artikulasi yang jelas, dan dia layak untuk selalu didukung. Katanya ini nih, si Siti Nurlela, emang dasar nggak tahu malu. Jangan pura-pura nangis karena semua orang sudah tahu trik kamu, biar semua orang kasihan. Weh, Bu Siti Nurlela, April itu ya bintang segala bintang ya. April itu juara di hati kita semua. Masih kamu bilang seperti ini, aku nggak ridho ya. Karena April itu bagi kita semua itu adalah bintang. Kenapa dia di sini menangis? Karena dia ingat pada masa-masa perjuangannya dia dulu pada waktu sebelum ikut kompetisi. Dia nyanyi dari satu tempat ke tempat yang lain, kehujanan, kepanasan. Makanya dong kalau komentar kayak gini tuh dilihat-lihat dulu. Dia itu teringat pada masa lalunya, ya wajar kalau dia nangis, namanya juga manusia. Masa manusia nggak boleh nangis? Mending kamu pakai ini deh Bu Siti Nurlela ya, biar kamu tuh wangi kalau komentar ya, biar enak aromanya ya. Karena ini sudah dikasih aroma buah. Ya kamu kalau komentar yang nggak bagus-bagus tak juita pakai ini mumpung keras nih 100 mili ini. Sumpah 100 mili nih, 100 ml ya.
Kalau komentar yang nggak genah tak juita pakai Evangeline ini ya. Padahal April tuh bintang karena dia ini memberikan banyak sekali pengaruh kepada orang-orang yang ada di luar sana. Dede April lagi ngapain ini guys? Kakak-kakak, coba pengen tahu lagi ngapain. Nah ini ayahnya April lagi apa ini? Oh lagi ngintip. Hmm. Iya, ayah mau di video bikin kaget ah. Untuk masyarakat Indonesia, pendukung Valen ataupun kita semua sebagai netizen yang kecewa dengan program Dangdut Akademi 7 Indosiar, saya akan membedah atau membongkar strategi Indosiar bagaimana cara mereka mengelola atau memainkan emosi daripada penonton untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya atau yang sebesar-besarnya. Jadi memang dari awal ada salah satu peserta yang memang diprogramkan untuk bisa lolos terus dari awal sampai dengan akhir. Nah, salah satu peserta ini, dia harus memiliki vokal atau kualitas, itu nggak bagus-bagus amat, dan juga nggak buruk-buruk amat. Dia harus di tengah-tengah. Nah, inilah yang dipertahankan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bisa memainkan emosi penonton. Kuncinya ada di situ, ya. Memainkan emosi. Dengan emosi dari para penonton ini, sehingga mereka dengan sukarela akan memberikan virtual gift sebanyak-banyaknya demi jagoannya ini atau demi kontestan kesayangannya ini bisa lolos ke babak selanjutnya. Ya. Mereka juga menyadari bahwa ini sebenarnya secara kualitas ada yang lebih bagus daripada dia, tetapi sengaja dipertahankan. Ya, agar masyarakat Indonesia bersatu padu bisa merelakan uangnya untuk mengirim virtual gift sebanyak-banyaknya sehingga memberikan keuntungan bagi pihak Indosiar, ya. Jadi ini bagian daripada strategi. Oleh karena itu, saya sangat berharap agar penonton ke depannya kalian bisa semakin bijak dan jangan terpancing emosi. Karena kalau kita terpancing emosi, disitulah strategi berhasil dimainkan. Banyak netizen yang menilai bahwa acara ini itu lebih kepada seperti kalian pernah lihat orang di TikTok yang joget-joget kemudian berharap diberikan gift. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena 20% atau 30% nyanyi-nyanyi, selebihnya itu lebih kepada perang virtual gift, ya. Ini kurang lebih sama seperti orang yang joget-joget di TikTok mengharapkan virtual gift, tetapi konsepnya yang berbeda. Ya. Jadi kembali lagi kita sebagai penonton harus bijak menyikapi dan jangan sampai kita terbawa emosi. Karena begini, kenapa saya bisa yakin bahwa strategi yang saya ungkapkan ini tepat dan benar? Karena kalian lihat, ada dewan juri di situ. Tetapi dewan juri sengaja tidak difungsikan. Dewan juri kali ini itu berfungsinya itu kurang lebih seperti komentator bola. Tetapi ini sebagai komentator dangdut. Ya. Namanya doang, statusnya doang dewan juri. Tetapi mereka tidak menentukan peserta ini lolos atau tidak, peserta ini gagal atau tidak. Ya, di mana-mana peran dewan juri itu adalah memberikan penilaian dan juga memastikan bahwa orang ini harus tereliminasi, ini yang harusnya lolos. Tapi mereka tidak memainkan perannya tersebut. Ya, ini semakin menguatkan kecurigaan saya bahwa memang adanya strategi seperti ini yang mereka mainkan. Oke teman-teman, untuk melihat lebih lengkap seperti apa amarah, emosi, keluhan dari para netizen terkait dengan program acara Dangdut Akademi 7 Indosiar, kalian bisa saksikan lebih lengkapnya di channel YouTube. Oke, kayaknya di bulan ini dan bulan depan ini bakalan banyak job ya, si April ya. Wah, gokil banget. Oke, terima kasih teman sudah menonton. Kita ketemu lagi di video mendatang. Selamat malam, beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.